Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Melengkapi bahasan kita di khutbah yang pertama tadi. Bayangkan, andai kata orang yang dizolimi itu adalah justru orang yang seharusnya paling kita cintai setelah Allah dan Rasul-Nya. Siapa mereka? Kedua orang tua kita. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita akan hal ini lewat sabda beliau, Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Sebaliknya murka Allah juga tergantung pada murka kedua orang tua. Sekali orang tua murka pada anak, dan itu benar, wajar menurut Allah si orang tua itu murka, jangan harap anak itu akan pernah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa selesai hanya dengan di hari raya si anak datang menemui orang tuanya, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin dan sebagainya. Harus jelas ijab kabulnya itu. Misalnya ayah, seingat saya pernah 5 kali berbuat durhaka kepada ayah. Saya pernah berbuat ini, saya pernah melakukan itu, saya pernah mengerjakan ini dan seterusnya. Mohon ayah dengan ikhlas memaafkan kesalahan saya, bebaskan saya dunia dan akhirat. Sampai si ayah itu mengatakan, nak, untuk 5 kesalahan yang pernah kamu perbuat itu, ayah ikhlas memaafkan kamu dunia akhirat. Baru kita bisa tenang di hadapan Allah. Ibu, seingat saya 3 kali saya pernah bersuara lebih tinggi dari suara ibu. Bahkan pernah saya membentak ibu. Dan pasti ibu sakit hati, ibu hanya diam. Bebaskan anakmu, Bu. Maafkan kesalahan anakmu. Sampai si ibu mengatakan, nak, benar ibu luar biasa sakit hati ketika kamu melakukan itu. Tapi kini saya ikhlas karena kamu sudah sadar, menyesal dan meminta maaf. Saya memaafkan. Baru bisa kita tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menakdirkan yang lain, katakanlah kita belum meminta maaf, kita keburu meninggal dunia. Atau orang tua kita sudah keburu meninggal dunia, lalu kita mau apa? Mau datang ke kuburannya, mau ngapain di kuburan itu? Mau merengek-rengek, mau menjerit-jerit, mau menangis di depan kuburan itu, apa gunanya? Apa gunanya? Kita tidak akan pernah mendengar lagi apakah orang tua kita itu di alam barzah mau memaafkan atau tidak. Ini saya ingin menyampaikan hal ini karena saya lihat banyak yang hadir untuk sholat Jumat ini masih muda-muda, yang sangat mungkin masih punya orang tua yang hidup di alam dunia ini. Kalau kita pernah berbuat durhaka pada orang tua, segera selesaikan. Sebelum kita menyesal ketika mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu sudah kadung terjadi, hanya satu harapan kata Rasul untuk yang bersangkutan bisa selamat. Dia harus berusaha menjadi orang yang sangat soleh. Lalu kemudian dia tidak pernah berhenti untuk selamanya mendoakan orang tuanya di alam barzah. Mudah-mudahan kesolehannya yang terjadi kemudian dan doanya yang terus mengalir bisa menghapus dosa yang belum termaafkan itu. Saya izinkan dalam khutbah Jumat ini berpesan pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi pesan untuk kita semua. Marilah ke depan kita lebih berhati-hati dalam berucap, bersikap, bertindak, mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Jangan sampai ucapan, perbuatan, sikap, tindakan kita itu berakibat orang lain terzolimi. Akan panjang ceritanya, apalagi kalau yang terzolimi itu adalah orang yang harusnya paling kita cintai setelah Allah dan Rasul-Nya, kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah dan maaf dari kesalahan dari orang yang pernah terzolimi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا وادخلهم في جنتك النعيم مع الشهداء والصالحين ومع نبيك المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.